Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NPM 21100126 dari kelas TI reguler pagi BJM 1O. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah logika matematika materi ke-11, yaitu konsep dasar penyederhanaan fungsi boolean dengan memanfaatkan sifat aljabar dan langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean dengan memanfaatkan sifat aljabar. Dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Contoh, f dalam kurung x y sama dengan x aksen y plus x y aksen plus y aksen disederhanakan menjadi sama dengan x aksen plus y aksen. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama secara aljabar, kedua menggunakan peta Carnot, ketiga menggunakan metode Quinn-Mac+K atau metode tabulasi. Yang pertama, penyederhanaan secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean. Contoh, sederhanakanlah fungsi Boolean f dalam kurung x y z sama dengan xz aksen plus y aksen z plus x y z aksen. Penyelesaian, f dalam kurung x y z sama dengan xz aksen plus y aksen z plus x y z aksen sama dengan xz aksen dikali 1 plus y aksen z plus x y z aksen menggunakan hukum identitas sama dengan xz aksen dalam kurung 1 tambah y aksen z menggunakan hukum distributif sama dengan z aksen kali 1 plus y aksen z menggunakan hukum nominasi sama dengan xz aksen plus y aksen z menggunakan hukum identitas. Pada soal di atas, fungsi boolean diminimkan dengan trik manipulasi aljabar yang prosedur yang cut and try yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Untuk 3 variabel saja hukum yang sudah dipakai. Bagaimana untuk 6 variabel ke atas? Terlebih lagi tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Maka metode aljabar hanya cocok untuk penyederhanaan fungsi boolean yang jumlah variabelnya kecil, misalnya 4 variabel, dan akan sangat sulit apabila variabelnya lebih dari 4. Langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Diketahui fungsi boolean f dalam kurung xy sama dengan x aksen y plus xy aksen plus xy. Karena bentuknya sudah SOP, maka kita tidak perlu mengimpreskannya. Dari fungsi boolean tersebut kita gunakan hukum distributif, maka akan menjadi x aksen y plus x dikali dalam kurung y aksen plus y. Selanjutnya kita gunakan hukum komplement, maka akan menjadi x aksen y plus x kali 1. Kemudian kita gunakan hukum identitas, maka akan menjadi x aksen y plus x. Selanjutnya kita gunakan hukum distributif, maka akan menjadi dalam kurung x aksen plus x dalam kurung x plus y. Kemudian kita gunakan lagi hukum komplement, maka akan menjadi 1 dikali dalam kurung x plus y. Nah, langkah terakhir yaitu kita gunakan hukum identitas lagi, maka akan menjadi x tambah y. Itu soal. Sederhanakanlah. Yang pertama, f dalam kurung x z sama dengan x aksen y aksen z plus x aksen y z plus x y aksen. Yang kedua, f dalam kurung x y z sama dengan x y plus x aksen z plus y z. Jawaban yang pertama menjadi seperti ini. Yang kedua disederhanakan menjadi xy plus x aksen z. Kesimpulan, penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Carnot, ketiga menggunakan metode Quinn-Mac+K atau metode tabulasi. Metode penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar hanya cocok untuk menyederhanakan fungsi boolean yang jumlah variabelnya kecil, misalnya 4 variabel, dan akan sangat sulit apabila variabelnya lebih dari 4. Referensi yang dipakai: profil pembuat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.